Maaf Pak, menurut KUHP, pasal 1049, pendaftaran nikah harus hadir keduanya. Jika salah satu tak hadir, pendaftaran nikah tak bisa dilakukan. Tak bisa terbentuk hubungan perkawinan sah. Tapi, Pak, silakan tunggu di samping dulu. Berikutnya. Gak ada istri, malah datang sendiri. Seru juga. Iya. terima pernikahan asal bapak kasih uang biar ibu bisa berobat. Walau harus nikah masuk, aku terima. Tapi pengantin wanita tak muncul juga. Ayo, kamu di mana? Kami sudah sampai kantor catatan sipil. Cepat ke sini. Ayah, apa-apaan ini? Aku tak ada di sana. Kamu malah ajak orang daftar. Di kota Surya, tak ada yang tak bisa kubuat. Kami sudah sampai. Cepatlah ke sini. Kasih waktu 10 menit. Kau harus sampai. Ayah, aku tak pernah ketemu. Malah asal-asalan suruh aku nikah dengannya. Apa ayah takut aku tak laku? Aduh, ayah ini demi kebaikanmu. Dengar ya, kalau kau lewatkan pemuda ini, kau tak akan bisa jumpa pria sebaik dia lagi. Aku masih sibuk kerja. Soal nikah nanti saja. Halo? Anak ini. Rizky. Tak sangka. Hari ini jadi begini. Maafkan aku. Paman, aku dan Ayu tak pernah ketemu. Dia tak datang. Aku mengerti. Pokoknya pernikahan kita sudah pasti. Kau sudah jadi menantuku. Salahku ini. Aku terlalu manja, Ayu. Saat dia pulang, pasti ku beri teguran. Tenang saja. Dia pasti suka sama kau. Paman, aku butuh waktu biar bisa beradaptasi. Anak muda, perasaan perlu dibangun. Kau belum punya kontak Ayu, kan? Kukirimkan. Kalian anak muda harus saling komunikasi. Bicara-bicara bangun hubungan kalian. Baik, sudah dikirim. Bapak Rizky? Bunga-bunga ini dari mana? Bapak Rizky, ini dari PT Harmoni Indah, dari Nona Suci. Dia bilang, ingin undang Bapak makan malam hari ini. Bunga ini dari PT Samudra Biru, dari Nona Melati. Bunga ini dari Nona Nadia, PT Sukses Makmur. Bunga ini... Andi, sudah kubilang, jangan terima bunga-bunga ini. Bapak Rizky, dengar penjelasanku. Soalnya, Nona-Nona itu bersaing bertemu Bapak. Mereka dengar Bapak ikut rapat bisnis ini, jadi seperti gila ingin bertemu. Terutama Nona Nadia dari PT Sukses Makmur. Dia cantik seperti artis. Dia bilang sangat menantikan kehadiran Bapak. Sudah, aku nggak tertarik. Bahas urusan saja. Proyek komunikasi kuantum Cahaya Gemilang, sudah setuju? Iya Bapak, Cahaya Gemilang lama ingin kerjasama. Kontrak sudah kulihat, tak ada masalah. Baik, aku mengerti. Bapak Rizky, CEO Cahaya Gemilang baru pulang dari luar. Kami semua pikir dia lebih cocok nona-nona dari perusahaan lain, lebih cocok dengan Bapak. Saat aku tadi kantor, kalian diam-diam malah pikirkan hal ini. Enggak. Kami cuma khawatirkan Bapak. Lihat saja, sejak 3 tahun lalu, tiap negosiasi tak ikut. Sekarang semua menunggu. CEO yang tegas ini sebenarnya seperti apa? Sudah, jangan muji-muji. Kasih kontraknya. Aku tanda tangan sendiri. Iya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. PT Cahaya Gemilang, sejak kapan ada cowok ganteng begini? Apa dia baru datang?
Dari PT Prisma Teknologi. Bapak Rizky? Bapak Rizky ya? Bener. Gantengnya, enggak, maksudku muda dan sukses. Ibu Ayu juga terlihat muda. Selain itu, muda dan sukses. Makasih tadi. Sama-sama. Ayo, tanda tangan kontrak dulu. Oke. Permisi ya. Aku angkat telepon. Halo? Ayah? Rizky, pulang makan malam ya? Temannya aku minum. Iya, aku pulang malam ini. Bapak Rizky, semoga kerjasama lancar. Aku pamit dulu. Oke. Tenang saja. Aku pulang tepat waktu. Oke, pas banget. Aku ada kabar tentang Ayu, mau cerita. Rizky, hari ini kakek mau kasih tahu berita baik. Berita baik apa, kakek? Ayu sudah pulang. Benar. 3 tahun ini Ayu di luar negeri. Kali ini pulang, pasti kusuruh dia kasih penjelasan. Benar. Anak ini sudah terbiasa bebas. Malah lupa pulang ke rumah. Kali ini kamu harus suruh dia dan Rizky nikah saja. Lalu adakan pesta nikah meriah. Tak apa, kakek. Beberapa tahun ini, bapak dan kakek sangat merawatku. Aku tak tahu cara balas budi kalian. Rizky 3 tahun ini kau fokus pada pekerjaan. Aku sepenuhnya mendukung. Tapi, sebagai orang tua, aku juga ingin cepat punya cucu. Benar. Kakek sudah tua. Kapan baru bisa gendong cicit? Aku ambil arak dulu. Arak ini sudah kubawa kan? Rizky, kakek rasa kamu dan Ayu nikah dulu, baru cinta juga bagus. Di masa kakek, bukannya ketemu langsung nikah saja. Sudahlah, telepon Ayu sekarang juga. Sekarang, suruh dia pulang. Baik. Halo, ini aku, Ayu. Akhirnya bisa ketemu. Putri Ayu yang belum kulihat selama 3 tahun. Halo, Ayu. Ini Ayah. Halo Paman Ayu, aku Intan, sekretaris Ibu Ayu. Saat ini dia lagi rapat. Kalau ada pesan boleh bilang ke aku. Rapat ya? Biar dia habis kerja, pulang ke rumah. Intan. Oh begini, Paman Ayu. Ibu Ayu hari ini ada proyek yang harus dibahas. Malamnya mungkin ada jamu-jamu, jadi nggak pulang. Bahas kontrak. Lebih penting ketemu Ayah. Paman Ayu, Ibu Ayu panggil. Aku putus dulu ya, sampai jumpa. Ini... Dia bilang sibuk, lagi rapat. Kulihat gadis ini cuma pikirkan uang. Gak bisa. Malam ini, aku harus bawa dia pulang. Oke, cepat pergi dan kembali. Oke? Ayah, sudah malam, kok kesini? Bukannya sekretarimu bilang kamu lagi rapat? Kamu sudah pulang ke Kota Mentari. Kenapa nggak pulang dulu ke rumah? Ayah? Semua di kantor, banyak yang harus kulakukan. Mana ada waktu pulang dulu? Ayah dan kakekmu tiap hari tunggu kamu. Kamu malah seperti tinggal di kantor. Ayah dan kakek apa rencana kalian? Kalian pikir aku nggak tahu? Apa maksudmu? Kamu nggak percaya ayah? Ayah bakal jahat sama kamu. Ayah, sudah abad 21, cinta bebas. Zaman ayah, nikah dulu baru cinta. Pernikahan paksa, sudah nggak berlaku lagi. Kenapa dia di sini keras kepala? Dengar ya. Kadang-kadang pandangan kalian muda kurang sehebat kami yang sudah tua. Di mana ibu? Dia sudah lama pergi. Aku sebagai ayah, harusnya aku yang awasi kamu. Ayah? Kalau terus ngomong gitu, aku pergi ya. Dengar ya, lihat fotonya dulu. Ini ayah yang pilih sendiri. Percaya nggak? Sekarang ini aku pesan tiket ke luar negeri. Jangan. Aduh, kamu ini keras kepala sekali.
Dengar ya, kalau kamu lewatkan Rizky, jangan bilang ayah jahat sama kamu. Ayah, sudah malam. Nanti aku ada jamu-jamu. Biar Intan antar ayah pulang. Kamu... Sikap keras kepalamu ikut siapa? Gak usah antar, aku jalan sendiri. Ganteng, kamu juga wakil perusahaan untuk tender ini. Iya. Kebetulan, aku juga wakil perusahaan untuk tender ini. Aku Nadia. Senang bertemu. Aku Nadia. Ayahku pasti kamu tahu, Bapak sukses. PT Sukses Makmur, Bapak sukses. Kelihatannya di Kota Surya keluarga Nadia masih terhormat. Betul, aku nona besar PT Sukses Makmur. Nadia... Ternyata dia pacar adikku yang cantik itu. Nona besar Nadia, senang bertemu. Karena kau tahu kekuatan PT Sukses, maka kau harus tahu tender kali ini dikelola PT Sukses. Cuma ucapkan saja, bisa putuskan hidup mati perusahaan. Nona besar Nadia, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kau lumayan tampan. Temani aku makan malam. Tak sangka, PT Sukses Makmur adakan tender. Harus nona besar, pakai godaan. Apa maksudmu? Aku yang mendekatimu itu karena menghargaimu. Maaf, aku tak butuh. Tunggu saja. Proyek kerjasama jalan lancar. Mulai sekarang, kerjasama terus. Tentu saja. Wah, mukanya ini Rizky. Yang nikah masuk ke keluarga Ayu. Minggir. Kenapa? Kamu gak mau ketemu adikmu? Fajar. Minggir. Fajar. Ini siapa? Nadia, ini dia yang ku bilang tadi. Yang nikah masuk, malah pas nikah pengantinnya gak datang. Kukira siapa? Ternyata kakak Fajar. Kak, aku dan Nadia bakal tunangan. Nanti jangan sampai absen. Lihat baik-baik pesta tunangan kami. Fajar, kamu pilihanmu bagus. Semoga bahagia. Terlepas dari kata-katamu, aku pasti lebih bahagia dari... Belum tentu. Nona Nadia, kamu sebelum godain pria lain, ingat saja tunangannya. Rizky, jelaskan maksudmu. Kamu bilang siapa godain pria lain? Benar, beraninya kamu fitnah aku. Minta maaf ke Nadia sekarang juga. Sedang apa? Kalian lagi apa? Kamu siapa? Membela dia. Ini gedung PT Cahaya Gemilang. Jangan cari ribut di sini. PT Cahaya Gemilang apa? Kamu tahu dia siapa? Aku nggak tahu. Dengar baik-baik. Ini putri PT Sukses Makmur. Putri Bapak Sukses. Nona besar Nadia, Nadia. Lalu? Rizky, aku salah nilaimu. Pengadaan belum dimulai, sudah cari cewek kaya. Kamu pikir semua orang kayak kamu? Ini Bu Ayu, mitra proyek. Mitra proyek? Proyek perusahaan? Atau proyek diranjang? Ku bilang, kamu cuma pion keluarga Pratama yang sudah dibuang. Fajar, keluarga Pratama. Ngajar kamu bicara gitu. Kau berani pukul aku? Aku anak sulung Pratama. Kakak pukul adik, itu wajar. Kau! Hentikan! Kalau kalian cari ribut lagi, aku suruh satpam usir kalian. Hentikan! Kalian berdua kalau masih ribut, aku suruh satpam usir kalian. Kau pikir kau siapa? Mau suruh satpam usir aku? Ketua PT Cahaya Gemilang itu mitra tunanganku. Nona besar, PT Sukses Makmur. PT Sukses Makmur kalian, kapan mulai dipimpin Nona besar? Kok kamu ngomongnya? Mau lindungi Rizky. Kau juga tidak buta. Bersihkan matamu. Dia ke tender ini cuma demi mencari wanita kaya.
Ibu Ayu, jangan dengar dia. Barusan, dia masih mau godain tunanganku. Nona, kau juga cantik kok. Jangan tertipu dia. Nanti kamu rugi besar. Ibu Ayu, nanti kau bisa cek CCTV di tender ini. Lihat siapa yang godain siapa. Kau pikir kami takut? Cek sekarang. Cukup. Tender akan dimulai. Kalian berdua, kita jumpa di dalam. Jangan pergi. Sudah fitnah. Mau kabur. Lihat CCTV bareng. Terima kasih Ibu Ayu. Bapak Rizky sungguh sungkan. Aku cuma kebetulan lewat. Lagian, aku juga gak banyak bantu. Ini urusan keluargaku. Maaf sudah ganggu. Enggak apa. Banyak tahun berbisnis, orang macam ini sering kulihat. Plus adikku Fajar, aku juga gak bisa. Aku sudah lihat, keluarga Bapak Rizky sepertinya rumit, gak harmonis. Sejak kecil, baru kali ini ada yang paham aku. Tapi, aku penasaran. Bapak Rizky cuma 3 tahun, sudah terkenal di kota Surya. Kukira orang sepertimu harusnya tegas. Kenapa begitu lembut? Aku sendiri cuma tertarik kerja. Ibu Ayu, sampai jumpa. Fajar, jangan so hebat. Jangan pakai nama keluarga Nadia bikin onar. Aku tahu, tapi... Apa Rizky benar bilang jujur? Kau sungguh godain dia? Kenapa? Dia bilang kau percaya? Orang macam dia, mana pantas buatku? Kau meragukanku. Enggak, Nadia. Bukan itu maksudku. Fajar, ingat statusmu sekarang. Kau belum jadi suamiku, Nadia. Juga belum jadi menantuku. Mau aku nikahimu? Jadi anjingku yang patuh. Baik. Rizky ini bikin aku malu di depan banyak orang. Nanti kulihatin dia. Wah, kebetulan tempatmu di sebelah tempatku. Nadia, kamu mau apa? Aku dengar dari adikmu, ketemu hari ini, memang tampan juga. Kamu mau apa sebenarnya? Istri kamu tak mau kamu. Sekalian ikut aku. Aku ini tak ada hobi, cuma tertarik sama cowok tampan. Aku ini selalu hati-hati. Aku suka kumpulkan bukti. Kata-katamu tadi sudah kurekam. Kamu merekam aku? Kalau tidak, takut lagi dihujat. Nona besar Nadia bilang, aku godainmu. Harus simpan bukti. Rizky, kau pikir aku butuh kau? Di mataku, kau cuma anjing. Nadia. Kamu laji? Pantas Fajar bilang, kalian berdua main belakang. Intan, dua orang ini bikin onar di tender. Mohon bantuannya, usir mereka dari sini. Kamu ngomong apa? Ini Ibu Ayu dari PT Cahaya Gemilang. Ibu Ayu, ternyata kamu. Ibu Ayu, dia itu sudah nikah. Saat nikahnya, pengantin wanita tak datang. Orang seperti dia tak pantas untukmu. Intan, usir orang yang tak berkaitan. Silakan keluar. Ibu Ayu, kami juga ikut tender ini. Ibu Ayu ya. Sampai jumpa lagi. Menantu yang baik. Aku lewat gedung tender kalian. Kamu di lantai berapa? Di lantai 1. Bapak Rizky, kamu sudah nikah. Sudah nikah? Apa ganggu kerjasama? Ah, bukan itu maksudku. Tender hari ini sukses. Kedua perusahaan menang proyek komunikasi. Di masa depan, kedua perusahaan dalam R&D komunikasi kuantum bisa mengalokasikan dana R&D lebih banyak. Mulai hari ini, PT Cahaya Gemilang resmi berhenti kerjasama dengan PT Sukses Makmur. Bapak Rizky, kalau menurutmu PT Prisma Teknologi bisa kerjasama sama kami, ayo kita ngobrol di tempat lain. Oke.
Oh, aku baru ingat. Aku ada urusan lain. Ayah mertuaku datang ke gedung tender. Aku harus temani dia minum. Dia tega menyakitimu. Kenapa kau rela jadi menantunya? Ibu Ayu, ini urusan pribadiku. Aku tak mau bahas lebih lanjut. Sudah nikah, aku akan tanggung jawab terhadap pernikahanku. Soal kerjasama, kita janji lain hari. Cowok yang baik. Ibu Ayu, suka. Kejar saja. Aduh, gak bisa. Ayah sudah kasih aku suami. Kalau suamiku bisa kayak dia, ganteng dan hebat, bagusnya. Ah, yuk pergi. Ayah. Rizky, macet di jalan. Tak terlalu. Ayo makan. Ayo. Ayah? Ayah? Apa aku salah lihat? Itu ayahku. Aku nggak lihat jelas. Apa ayah kesini? Apa aku salah lihat? Ibu Ayu, nanti kita masih ada rapat. Aku nggak ikut rapat. Aku harus pulang dulu. Kalau nggak penting, jangan cari aku. Ayu akhirnya pulang juga. Ayah? Bajunya juga beda. Apa aku salah lihat? Lihat apa? Baru pergi 3 tahun, gak kenal ayahmu sendiri. Mana ada ayah? Mana mungkin aku gak kenal ayah? Hari ini, kamu pulang gak pas Rizky baru pergi? Kalau enggak, kamu bisa ketemu dia sekarang. Ayah, kali ini aku pulang ingin bilang, aku juga mau ketemu menantumu yang ayah puji-puji. Putri, akhirnya kau sadar. Bagaimanapun, sudah menunda dia 3 tahun. Harus segera jelaskan. Jelaskan apa? Dengar ya, Rizky itu di seluruh kota Surya. Kau cari dengan senter, takkan temukan pria sebaik dia. Ayah, kenapa belum ngerti? Aku nggak pulang dulu, karena aku nggak mau nikahi pria yang belum pernah kulihat. Kalian kan teman dekat. Nggak chat, nggak video call. Aku... Hari Valentine, aku pesan restoran barat mewah. Ayo pergi. Nggak ada waktu. Gila. Malam ini Natal, kau sendiri. Di luar negeri, bagaimana? Membosankan. Aku sudah lama blokir dia. Apa? Apa? Kamu blokir dia? Kamu... Aduh. Cepat telepon dia. Minta maaf. Aduh, kamu saja telepon. Kamu... Dasar anak nakal. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak bisa dihubungi atau sudah dimatikan. Biasanya Rizky gak pernah matikan HP. Apa terjadi sesuatu? Ayah, kalau begitu aku pergi dulu. Ada rapat di kantor. Dadah. Anak ini, ayah dan kakek bukan orang. Nginep dikit aja nggak mau. Kurang ajar. Kok kamu tega siksa adikmu? Iya ya, kakak keterlaluan. Dia pukul aku di depan banyak orang. Panggil aku pulang, cuma buat hal ini. Apa katamu? Dulu, kalau bukan aku yang suruh kau nikahi Ayu, apa kau bisa seperti sekarang? Kusuruhmu mohon ke Ayu, kerjasama, sukses makmur. Kenapa tak pergi? Keluarga Ayu kerja sama siapa? Bukan urusanku. Kamu... Rizky, kalau dari dulu aku tahu kau anak durhaka, seharusnya aku tak melahir kau. Betul, anak durhaka. Tak ada kasih keluarga. Keluarga? Fajar, kau pantas bahas keluarga? Ibu selalu kira kau anak angkatnya dari luar. Siapa sangka kau anak haramnya. Ibu sakit kerana kalian. Hingga tak bisa bangun. Apa hak kalian bahas keluarga?
Ya, Rizky. Kalau tak mohon ke Ayu, kerjasama sukses makmur, percaya nggak? Biaya ibu langsung kutahan. Selama ini, Anda masih berperan suami baik. Jadi kecanduan. 3 tahun ini, biaya ibu sakit. Kau pernah bayar? Aku... Ini yang kau tunggu selama 3 tahun. Surat cerai tanda tangan ini. Mulai sekarang, aku dan ibu tak ada hubungan lagi. Halo. Aku istrimu. Yang tak kau temui 3 tahun. Besok jam 7 malam, restoran Barat Harmoni. Aku mau ketemu kamu. Oke, aku mau lihat. Tanpa keluarga Pratama, apa kau bisa maju? Bapak Rizky. Benar kamu. Kebetulan. Ibu Ayu, kebetulan... Iya. Bapak Rizky, sebagai pria, kenapa lihat tas? Oh, mau beli hadiah? Kamu juga jalan sendiri? Iya, aku nggak sengaja lewat. Sambil beli hadiah. Bapak Rizky belikan siapa hadiah ini? Serius sekali. Buat istriku. Hampir lupa. Bapak Rizky sudah nikah. Tas di toko ini kualitasnya bagus. Bapak Rizky pandai pilih. Beli di sini, istrimu pasti suka. Kalau begitu, Ibu Ayu tolong pilihkan... Oke, pilih ini saja. Model terbaru tahun ini. Pasti istri Bapak suka. Oke, pilih ini saja. Bungkuskan tas ini untukku. Yakin pilih ini, Tuan? Kartu kredit? Baik, tunggu sebentar. Karena sudah selesai. Aku pamit dulu. Kita makan nanti. Oke. Tunggu telepon Ibu Ayu. Oke, sampai jumpa. Hati-hati. Aku pamit dulu. Kita makan nanti. Baik, jadi tunggu telepon Ibu Ayu. Baik, sampai jumpa. Hati-hati. Tuan, ini tas yang Tuan pilih. Silakan simpan kartu kreditnya. Terima kasih. Baik. Pukul 7 malam. Restoran Barat Harmoni, tunggu di meja sebelah jendela. Baik, nanti jumpa. Itu dia. Bapak Rizky, halo. Hari ini ada tamu yang jenguk ibu. Kondisinya tiba-tiba memburuk. Apa? Kami sedang berusaha. Aku segera ke sana. Itu dia kan? Oh, mau beli hadiah? Kamu juga jalan-jalan sendiri? Iya, aku kelewatan sambil beli hadiah. Bapak Rizky belikan siapa hadiah ini?
Serius sekali. Buat istriku, Tatapan ini kok kayak nggak asing? maaf, ada urusan darurat. Nanti saja. Kita ketemu lain hari. Tubuh ini kok kayak nggak asing? Maaf ya, ada urusan darurat. Nanti kita ketemu lain hari. Apa-apaan sih? Pertama kali ketemu malah ngecewain aku. Dokter Chandra, gimana Ibu? Berhasil ditolong tepat waktu. Pasiennya sudah sadar. Terima kasih Dokter Chandra. Bapak Rizky, Anda terlalu sungkan menolong pasien. Itu tugas kami, dokter. Terima kasih. Ibu sudah lebih baik. Aku Rizky. Rizky, kamu datang. Anak baik. Ibu merepotkanmu. Ibu, kok ngomong gitu? Kita sekarang gak kurang uang. Ibu, fokus berobat saja. Iya. Rizky kecilku, sekarang sudah jadi pria tangguh. Ibu, tadi ada apa? Siapa yang datang? Rizky muda, sekarang sudah jadi pria tangguh. Ibu, tadi ada apa? Siapa datang? Tadi siapa datang? Bapak Pratama. Dia datang buat apa? Dia mohon padaku, minta tolong padamu, minta keluarga Ayu kerjasama PT Sukses Makmur. Ibu setuju. Rizky, dia tetaplah ayah kandungmu. Ibu, 2 tahun ini, gimana keluarga Pratama? Sikapi kita. Jangan selalu lembut. Dulu Bapak Pratama bawa Fajar anak haramnya pulang. Dia pernah pikirkan perasaanmu. Ibu mohon padamu, bantu dia kali ini. Ibu, aku cuma bisa atur keluarga Ayu dan PT Sukses Makmur bertemu. Soal bisa kerjasama atau tidak, aku tak bisa campur. Oke, asal kalian bisa bantu, hubungi saja. Rizky, 3 tahun ini kamu nikah masuk ke keluarga Ayu. Maafkan ya. Ibu, tak keberatan. Kepala dan bapak tua keluarga Ayu sangat baik padaku. Tapi kata Bapak Pratama, 3 tahun ini Nona Ayu menyembunyi. Kau bahkan gimana istrimu, kau tak tahu. Itu benar. Ibu, aku nikah masuk cepat. Tak sempat berhubungan. Tenang saja, aku bisa urus. Baik. Baik. Asal kau baik-baik saja, Ibu tenang. Aku nikah muda. Tak sempat berhubungan. Tenang saja, aku urus. Baik. Baik. Asal kamu baik-baik, Ibu tenang. Ibu juga istirahat ya. Aku belikan makan. Hari darurat. Besok jam 3 siang, Hotel Maple. Minta maaf langsung. Rizky, Kau kesini buat apa? Jangan-jangan mau ketemu Nona besar Ayu? Ajar, kok kau kayak ikut-ikutan tiap hari ikut aku? Cik, kau punya hak bilang aku pengikut.
Kau pikir kau siapa? Aku kesini mau cari yang 3 tahun tak mau ketemu kau, Nona Besar Ayu, bahas kerjasama. Kau cuma pengantin laki. Apa hakmu masuk sini? Fajar, dia kan kakakmu. Gini saja, asal dia sujud, sisa kulit buahku habis dimakan. Aku boleh ajak dia Ketemu Nona Ayu. begini saja, asal dia berlutut, sisa kulit buahku habis dimakan. Kalau begitu, aku bisa ajak dia ketemu Nona Ayu. Kalau begitu, aku bisa ajak dia ketemu Nona Ayu. Dengar kan? Asal kau habiskan sisa kulit buah Nadia, dia akan murah hati ajak kau ketemu Nona Besar Ayu. Ngomong kosong. Siapa yang butuh siapa? Belum tentu. Rizky, ku bilang kau habiskan sisa kulit buah Nadia. Itu kahuninya. Jangan sombong. Aku tak seperti kau. Jadi anjing. Makan sisa. Kau, minggir! Sudah marahi. Mau kabur. Gak semudah itu. Hari ini kau harus berlutut minta maaf. Coba saja. Siapa yang ribut di sini? Ibu Ratna, aku Nona Besar PT Sukses Makmur, Nadia. Ini Tuan Rizky kedua. Orang ini tak tahu dari mana munculnya. Mohon bantuannya, usir dia. Bapak Rizky, kenapa Bapak di sini? Orang ini entah dari mana, tiba-tiba muncul. Silahkan, usir dia. Bapak Rizky, kenapa Bapak di sini? Kamar reservasi Bapak sudah siap. Ini jalan. Ku bilang, kami sudah tunggu di sini setengah jam. Kenapa dia bisa di depan kami? Lagian dia orang miskin. Kenapa bisa di hotel mewah ini pesan kamar? Betul. Hotel ini di Kota Surya, hotel paling mewah. Yang masuk sini minimal harta ratusan miliar. Sejak kapan orang miskin kayak dia boleh masuk? Aku tegaskan peringatan. Bapak Rizky, tamu VIP kami. Jaga ucapan dan sikapmu. Apa? Pengawal. Ibu Ratna. Usir mereka berdua. Jangan ribut. Apa-apaan? Aku ini Nona Besar PT Sukses Makmur. Jangan berani berbuat begini. Manajer kalian mana? Suruh dia keluar. Aku akan geluhkan kalian. Usir mereka. Wolf, ada perintah lain. Beritahu semua. Keluarga Pratama. Larang masuk hotel. Baik. Nona Ayu sudah datang. Sudah datang, sedang tunggu di kamar lama, menunggu Bapak. Antar aku. Bos, Nona Ayu di dalam. Ini Nona Ayu masih di sini tadi. Tak apa. Kerja saja dulu. Aku tunggu dia. Baik. Ada apa ini? Ada apa ini? Sudah dengar? Tuan Muda Rizky, demi ketemu Nona Ayu, berantem di bawah. Ku dengar juga bawa wanita kaya. Ini jelas-jelas menghinakan. Nona Ayu.
Halo. Halo, Halo Bapak Rizky, ini aku. Kamu ada waktu? Bapak Ayu. Sekarang ada waktu. Mau minum bareng? Sekarang tidak bisa. Aku tunggu orang. Baiklah. Semoga Bapak Rizky lancar. Terima kasih. Halo, Ibu Ayu. Ini aku. Ada apa? Selesai kerja? Iya. Aku di Kafe Kota Barat. Kalau Bapak Rizky mau datang, aku tunggu. Iya. Silakan masuk, Tuan. Sudah datang. Duduk. Ibu Ayu. Minum sendiri? Aku juga mau tanya. Kan bilang sibuk. Kenapa datang? Apa karena nggak ketemu orang yang kamu tunggu? Iya. Ayo. Semua ada di arak. Apa karena belum nunggu? Orang yang mau ketemu. Iya. Ayo. Semua di dalam. Oke. Semua di dalam. Semoga kedua perusahaan kerjasama lancar. Semoga lancar. Ibu Ayu, hebat juga. Kata-kata PT Cahaya Gemilang. Sejak awal berdiri, tak ada budaya minum. Hari ini, kenapa dia minum begini? Ibu Ayu, ada masalah apa? Ya apa-apa. Cheers. Kamu janji traktir aku. Kamu sendiri minum di sini. Ini biar aku minum. Ini cangkirku. Maaf ya. Aku gak sadar. Gak apa-apa. Kamu gimana? Ada apa? Dulu aku ngecewain dia. Hari ini dia juga ngecewain aku. Kayaknya kita sama-sama kasihan. Iya. Biar kulihat. Siapa lagi yang curi anggurku? Siapa curi? Aku sudah bayar. Hari ini kok ada cowok ganteng? Biar kulihat. Siapa lagi yang curi anggur rumahku? Siapa curinya? Aku sudah bayar. Kok hari ini ada cowok ganteng juga? Sinta, kalau nggak ada urusan, carilah tempat dudukmu. Jangan nempel-nempel kayak setan. Siapa bilang aku nggak ada urusan? Kamu mau apa? Kata teman-temanku, suamimu kabur sama wanita lain. Itu benar. Ibu Ayu, kamu sudah nikah? Kamu juga punya istri, kan? Cowok ganteng ini siapa? Kenalkan, ini mitra kerjamu, Bapak Rizky dari PT Prisma Teknologi. Ternyata Bapak Rizky. Sering dengar Ibu Ayu sebut kamu. Kata dia, kamu bos galak, kerjanya cepat tanggap. Benar kan? Ibu Ayu, kalau begitu kalian minum dulu. Aku pamit dulu. Baru datang, mau pergi? Tenang saja Bapak Rizky, biar aku temani minum. Maaf, aku pamit dulu.
Kok baru datang mau pergi? Bapak Rizky aneh. Nggak mau minum juga. Tapi dia memang ganteng. Benar ya, jangan ganggu dia. Dia pelanggan besarku. Baiklah, aku yang usir pelangganmu. Ya sudah, tapi Ayu, kamu gimana sih? Sekarang heboh. Suamimu kabur sama janda kaya. Padahal nggak secantikmu. Sudahlah. Minum. Sekarang semua bilang, suamimu kabur sama wanita kaya. Padahal tak secantikmu. Sudahlah. Minumlah. Tak mungkin. Rizky bukan pria seperti itu. Gosip di luar sana. Jangan percaya begitu saja. Ayah, aku ajak dia 2 kali. 2 kali tak ketemu juga. Sekarang di luar semua gosip soal selingkuhnya. Benarkah? Aku telepon dia sekarang. Ayah, buat apa masih hubungi dia? 3 hari lagi kakekmu ulang tahun 75. Kalau ada masalah, bisakah tunggu pesta selesai? Aku mau ayah buka mata. Lihatlah, siapa sebenarnya menantu pilihan ayah. Aku sudah putuskan. Di hari ulang tahun kakek, usir dia dari keluarga Ayu. Baiklah, nanti kalian bertemu. Bicara baik-baik. Lihatlah, apakah bisa selesaikan. Kalau nanti kamu masih tak suka dia, maka ayah juga hormati pilihan. Baik, janji. Aku susah payah baru dapat 2 undangan pesta Ayu. Undangan Ayu? Ini bukan, semua bisa masuk. Di semua keluarga Kota Surya, yang bisa ke pesta Ayu, baru bisa jadi elit. Aku susah payah baru dapat 2 undangan pesta ulang tahun keluarga Ayu. Undangan keluarga Ayu bukan sembarangan, bisa masuk. Di semua keluarga Kota Surya yang bisa masuk pesta, baru bisa jadi elit. Sudah kubilang. Asal kau jadi milikku baik-baik, aku kasih yang terbaik untukmu. Nadia, kau baik sekali. Kau dan Rizky ribut di ruang tamu. Aku bahkan tak bisa bertemu Nona Ayu. Kali ini, kau harus berbuat baik. Nadia. Bukan salahku. Salah Rizky itu. Dia cuma cari kesempatan mendekati Nona Ayu. Dengar baik-baik. Hanya jika PT Sukses Makmur baik, aku sebagai nona besar baru baik. Jika aku baik, kau baru punya kesempatan menikah ke keluarga Nadia. Nadia. Tenang saja. Aku pasti tak akan kecewakan. Bagus. Soal Rizky itu, nanti pasti ada kesempatan menghajarnya. Pesta ulang tahun Bapak Tua. Ayu, aku hadir sebagai menantu keluarga Ayu. Nanti kau wakili PT Prisma Teknologi mengantar hadiah. Tenang saja, Bapak Rizky. Pasti selesaikan tugas. Setelah serahkan, jangan lama-lama. Pergi langsung. Baik. Bapak Rizky, kali ini pesta Bapak Tua Ayu. Apa Bapak akhirnya bisa bertemu istrimu? Itu urusanmu. Setelah serahkan hadiah, jangan lama-lama. Pergi langsung. Baik, Bapak Rizky. Kali ini pesta Bapak Tua Ayu. Apa Bapak? Akhirnya bisa bertemu dengan istri Bapak? Itu urusanmu. Maaf, salah bicara. Oh ya, Bapak Rizky, ini yang Bapak suruh susun. Email gangguan Nadia, semuanya di USB ini. Baik, makasih. Pergi. Baik. Aku gak salah lihat. Pesta Bapak Tua Ayu. Kamu kesini buat apa? Kenapa kamu ada di mana-mana? Yang boleh ikut pesta Bapak Tua Ayu cuma orang berkelas di Kota Surya. Kamu cuma pengantin laki kesini. Apa mau biar semua ketawain keluarga Ayu? Keluarga Ayu undang kamu. Baru yang paling lucu. Kamu. Oh ya, tunanganmu itu nona besar Nadia mana? Rizky, aku peringatkan. Jangan tumpukan perhatianmu ke Nadia. Kamu gak pantas. Aku usir kamu sekarang. Jangan bikin malu keluarga Pratama. Siapa berani? Dasar bocah. Berani kasar sama menantuku.
Aku usir kau sekarang. Jangan bikin malu keluarga Pratama. Siapa berani? Dasar bocah. Berani menghina menantuku. Rizky, tak bisa masuk ke sini, jadi cari kakek tua, buat sok hebat. Kau bilang siapa kakek tua? Kau itu, burengsek. Dengar ya, aku tamu undangan, keluarga Ayu. Keterlaluan. Pengawal, usir dia. Lepaskan, aku tamu undangan keluarga Ayu. Kalau usir aku, itu hina keluarga Ayu. Tunggu dulu. Kenapa? Rizky, kau takut? Tua aku masuk. Lihat saja nanti, di depan bapak tua, aku adukan kau. Lihat baik-baik. Ini ayah mertuaku. Kepala keluarga Ayu. Apa? Lihat, aku enggak. Di depan bapak tua, Ayu mengadu soal kamu. Lihat baik-baik. Orang ini merupakan mertuaku. Kepala keluarga Ayu. Apa? Dia kepala keluarga Ayu? Dengar dulu. Ini berisi tunanganmu. Nona besar Nadia kirim ke aku. Email pelecehan. Kamu sudah datang. Kuberikan padamu. Rizky, jangan bohong. Mana mungkin Nadia kirim email ke kamu? Robek undangannya. Usir dia. Baik. Jangan ribut. Ayo. Lepaskan. Rizky, 3 tahun ini di keluarga Ayu, kasihan padamu. Ayah, jangan begitu. Beberapa tahun ini, berkat ayah dan kakek yang menolongku. Aku tak tahu cara balas budimu. Sudah, ayo kita tunggu Ayu di dalam. Iya. Baik. Dasar buta. Kalian tahu aku siapa? Pergi sana. Kalau ribut lagi, kukupuk kaki kamu. Kalian keterlaluan. Dasar buta. Kalian tahu aku siapa? Pergi sana. Berulah lagi. Kukeprek kakimu. Kalian keterlaluan. Tanya saja ini tempat mana. Tidak suka, silakan cari masalah. Kamu Rama dari PT Cahaya Abadi? Wah, Tuan Budi Rama. Kebetulan sekali. Gak nyangka ketemu di sini. Kamu siapa? Aku Hajar dari PT Pratama. Kamu lupa, saat SMA kita teman satu kelas. Oh, ingat juga. Saat SMA, sering kuberi kau. Ada urusan. Ngobrol lain hari. Tuan Muda Rama. Karena kita teman SMA, ajak aku masuk pesta Ayu. Pesta Ayu, siapa saja boleh masuk begitu saja. Tuan Muda Rama, undanganku direbut kakakku. Bantu aku kali ini saja. Itu kakakmu yang selalu bela kamu. Tapi lebih lemah darimu saat kulihatin. Ya, itu dia. Asal kau ajak aku masuk, aku kasih kau lihat drama seru. Yaitu kakakmu yang selalu bela kamu, tapi lebih lemah darimu saat aku pukulmu. Benar, dia itu. Asal kau ajak aku masuk, aku kasih kau lihat pertunjukan seru. Aku nggak suka nonton. Mau aku ajak masuk, boleh juga. Asal kau setuju, satu syarat. Tuan Muda Rama, silahkan kasih perintah. Kudengar kau pacaran dengan nona besar PT Sukses Makmur. Kau kenalkan Nadia padaku. Aku ajak kau masuk. Tenang saja Tuan Muda. Biar aku urus. Ayo. Ayah, aturan hari ini apa? Ayah puas? Baguslah. Kenapa Putri belum muncul? Cepat hubungi, suruh dia datang. Ayu bilang dia sibuk di kantor. Sebelum pesta dimulai, dia pasti datang. Gak boleh. Suruh dia datang sekarang. Baik, aku telepon dia sekarang. Ayu, kau di mana? Pesta hampir dimulai. Rizky juga ada di sini. Dia pakai jas biru. Baik, cepatlah datang. Ayu bilang, dia segera datang.
Iya, baik. Ayo, lihat Rizky. Ayu bilang dia segera datang. Ya, bagus. Ayo, lihat. Rizky. Rizky. Ayah, Kakek. Kakek lihat, acara ini dekorasiku lumayan kan? Ya, bagus. Bagus sekali. Rizky, aku antar kakek istirahat dulu. Nanti tamu datang, kamu layani dulu. Baik, tenang saja, biar aku urus. Benar juga, kakak memang jago. Pantas jadi menantu. Ternyata kerjanya lebih teliti wanita. Fajar, kok kamu bisa masuk? Dasar sampah pun bisa masuk. Kenapa aku gak bisa? Kamu mau apa sih? Kamu pikir kakak baikku? Hari ini aku datang buat rusak namamu. Sudah cukup belum? Berisik. Di hotel itu, kalau bukan manajer yang lindungi kamu, aku pasti sudah ketemu Nona Besar Ayu. Siapa yang berisik? Hari ini aku datang buat kamu hancur. Sudah cukup? Berisik. Di hotel itu, kalau bukan manajer yang lindungi kamu, aku pasti sudah bertemu Nona Ayu. Siapa yang ribut? Yang ditemuin Nona Ayu bukan kamu. Aku yang rekomendasikan hubungan kedua keluarga. Jangan sok tahu. Omong kosong! Kau pikir kau siapa? Kau cuma pengemis yang nikah masuk. Ibumu pantas terbaring sakit. Diam! Jangan sampai hina ibumu. Lepaskan! Kau tak apa. Tak apa. Bawa dia pergi. Kalau dia masuk lagi, patahkan kakinya. Baik. Dasar tak becus. Fajar, dasar tak becus. Hal kecil pun tak bisa. Mati sana. Dasar tak becus. Fajar, dasar tak becus. Hal kecil pun tak bisa. Mati sana. Bukannya ini Nona Besar Nadia dari PT Sukses Makmur? Aku ingat kamu. Kamu Rama dari PT Cahaya Abadi, kan? Sudah dengar cerita tentang Nona Besar? Hari ini baru ketemu. Benar-benar cantik. Tuan muda Rama juga tampan. Gimana kalau ngobrol di tempat lain? Sangat senang. Dia. Bapak Rizky, Ibu Ayu, kenapa di sini? Kamu datang pas. Ayo kita tangkap selingkuh. Tia, Bapak Rizky, Ibu Ayu, kenapa di sini? kamu datang pas. Ayo, kita tangkap selingkuh. Tangkap selingkuh? Selingkuh siapa? Gak sempat jelasin. ayo cepat ikut aku. Sepertinya aku tak patut bertanya begitu bodoh. Ini dia, Bapak Rizky. Bantu aku tendang pintunya. Ibu Ayu, cinta tak bisa dipaksa. Sudah begini, kita lupakan saja. Sudahlah. Sudahlah. Mungkin 3 tahun ini aku yang salah. Pokoknya yang kusuka bukan dia. Ayo pergi. Tak sangka pernikahan Ibu Ayu lebih sengsara dariku. Rizky, kenapa? Sudah kasih kesempatan, malah suka mendengar orang. Kamu siapa? Rizky, apa?
Sudah kasih kesempatan, kamu nolak. Suka mendengar orang. Kamu siapa? Dia dari keluarga Pratama, Tuan Muda Rizky. Siang nikah masuk ke keluarga Ayu. Hari ini ulang tahun Bapak Tua Ayu. Jangan berulah. Ulang tahun apa? PT Sukses Makmur berhak ikut ulang tahun. Kau peduli? Menurutmu, kalau kalian berdua berbuat begini, kalau keluarga Ayu tahu, apa yang akan mereka lakukan? Baiklah, Rizky. Kau hebat. Nadia, jangan pergi. Kamu siapa? Kenapa usir Nadia? Kau juga pergi. Kamu tahu aku siapa? Aku tahu kau siapa. Cuma tak kusangka orang selevelmu malah main sama Nadia begini. Sebelum Ibu Ayu kembali, cepat pergi. Tuan Muda Rizky ya? Oke, bocah. Tunggu saja. Benar-benar misterius. Tak kusangka Ibu Ayu malah menikahi orang begini. Oke, bocah. Tunggu saja. Benar-benar misterius. Tak sangka Ibu Ayu malah cari pria begini jadi suami. Ayo, kamu datang. Sudah ketemu Rizky belum? Sudah, yang pakai baju biru. Gimana Rizky? Ayah benar-benar pilih suami yang sempurna. Ayah tak salah kan? Rizky pantas untuk dipercaya, pria baik. Kalian pasti cocok. Pria baik, bener. Di pesta kakek, berani-beraninya gencet sama wanita lain. Pria baik banget. Tak mungkin, Rizky bukan orang begitu. Ayah, jangan bela dia lagi. Aku lihat sendiri dia bawa wanita lain ke kamar di lantai 2. Apa? Pantas saja awalnya selalu malas-malas tak mau ketemu. Ternyata sudah ada yang baru. Rizky bukan orang begitu. Ayah, kau tak percaya kata putrimu sendiri. Aku putuskan. Kusuruh dia keluar. Lagian belum menikah. Dia tak pantas jadi suamiku. Ayu, ayah tak bela Rizky. 3 tahun ini perilakunya di sini, ayah dan kakek semua lihat. Apa ada kemungkinan lihat 3 tahun kau tak di rumah. Jadi Rizky baru melakukan salah sepele ini. Perilakunya di keluarga Ayu, aku dan kakekmu semua bisa lihat. Apa ada kemungkinan? Lihat, 3 tahun kau tak di rumah. Jadi Rizky baru berbuat salah sepele ini. Ayah. Dia yang selingkuh. Kalau bukan karena 3 tahun ini dia merawatmu dan kakek dengan baik, aku pasti sudah serbu kamar itu. Begini saja. Tunggu pesta usia selesai, ayah ajak kakek dulu ke villa di desa untuk berlibur. Tunggu aku selesaikan masalah ini baru pulang. Ayu, pasti ada sesuatu yang salah paham. Coba jelaskan lagi. Aduh, ini masalah apa lagi? Rizky, kau di mana? Ayah? Kondisi ibu makin parah. Pesta ulang tahun kakek sudah aku atur semua. Rizky, di keluarga Ayu, terima kasih. Ayah. Jangan begitu. Aku yang berterima kasih atas perhatiannya. Baik, kau lanjut saja. Soal pesta, tak usah kau urus. Tadi suara kepala keluarga Ayu. Kok aneh? Bapak Rizky, apa Anda tidak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku kenapa? Anda sudah habis 1 botol anggur. Biasanya Anda paling benci minum, kan? Ada apa? Hari ini PT Cahaya Gemilang mengirim belasan kontrak perlu tanda tangan Anda. Oke. Belasan kontrak ini hampir mencakup semua proyek luar PT Cahaya Gemilang. Tak sangka mereka semua kasih ke kami. Oh, kontraknya mana? Ini dia.
Oh ya, batalin semua rapat hari ini sore. PT Cahaya Gemilang, Ibu Ayu juga datang. Anda yakin batalin rapatnya juga? Batalin yang lain, tinggalin Ibu Ayu saja. Baik. Bu, Ibu Ayu, kapan Ibu datang? Baru tiba. Bapak Rizky sibuk, masih sempat minum anggur. Entah siapa yang kasih semua proyek luar ke aku. Minum buat bikin semangat. Semangat, baru kali ini ku dengar minum bisa bikin semangat. Jadi maksud Bapak Rizky menyalahiku? Atau ku batalkan semua proyek itu? Gak bisa. Yang gak mau uang, bodoh. Aku kesini mau minta Bapak Rizky tolong. Silakan saja. Mau minta pendapatmu. Aku belum nikah dengan suamiku. Kalau putus, gimana cara buat perjanjiannya? Karena belum nikah, nggak dilindungi hukum. Ibu Ayu mau gimana? Aku nggak mau dia ganti rugi. Cuma mau pisah saja. Anggap saja putus cinta. Tanda tangan perjanjian putus damai saja. Begini, nanti nggak saling ganggu. Usulan bagus. Kalau kamu? Soal ceritamu sama istrimu, gimana? Ibu Ayu, ini urusan keluarga. Aku tahu ini urusan keluargamu, cuma wanita yang tiap hari nggak pulang tak pantas buat Bapak Rizky. Pria sebaik kamu tetap jaga hubungan. Wanita itu buta. Kalau aku istrimu, pasti aku pulang tiap hari. Aku cuma bercanda, Bapak Rizky jangan anggap serius. Bapak Rizky, ada dokumen ini, perlu ditinjau. Aku baru ingat ada hal yang belum lengkap. Aku balik nanti. Kembali. Berikan dokumennya. Mitra kerja Cahaya Gemilang sebelumnya akan ditangani oleh Prisma Teknologi Ibu Ayu. Tenang saja. Baik. Besok aku rencana di Hotel Maple adakan konferensi pers. Nanti Ibu Ayu temu dengan aku. Kita bersama jelaskan ke publik. Oke, aku tunggu teleponmu. Aku tahu ini urusan keluargamu. Cuma wanita yang tiap hari tak pulang ke rumah tak pantas untukmu. Pria sebaik Bapak Rizky tetap jaga hubungan ini. Jika aku istri Bapak, pasti aku pulang tiap hari. Nggak bisa. Keluarga Ayu baik padaku. Tanpa dukungan mereka, aku tak akan sehebat sekarang. Halo? Halo, Bapak Rizky. Aku pengacara Nona Ayu. Pengacara Nona Ayu. Ku telepon Bapak untuk beritahu Nona Ayu putuskan pernikahan. Cahai, dia mau usir aku. Benar, Bapak Rizky. Kata Nona Ayu, kalian tak pernah menikah resmi. Tak ada cinta. Kau nikahi Ayu 3 tahun. Dia bersedia kasih cekin 5 miliar sebagai ganti rugi. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi. Dia pikir aku Rizky, cuma peduli uang. Halo? Kenapa mati di saat begini? Dia yang 3 tahun tak pulang. Kenapa dia malah ngerasa disakiti? Gimana bajunya? Cantik sekali. Ibu Ayu, apapun yang ibu pakai tetap cantik. Ibu Ayu, teleponnya. Gimana pengacara Marwan? Dia setuju? Bapak Rizky belum selesai bicara. Sudah putuskan telepon. Nona Ayu, tenang saja. Aku pasti segera temui dia untuk bahas hal ini. Makasih pengacara Marwan. Soal ini harus cepat selesaikan. Baik. Yang ini terlalu polos, tak ada pesona. Ibu Ayu, ibu lagi pacaran ya? Kok aku merasa sejak pulang dari kantor Bapak Rizky sudah jadi orang yang ceria? Pergi sana, jangan asal ngomong. Cepat pilih yang lain. Oh. Ayah harus bantu aku. Aku dicampakkan Nadia. Aku tak bisa ikut PT Sukses Makmur.
Nadia itu bukannya kau nikahi dia jadi suami pengantin. Keluarga Nadia kok bisa ingkar janji? Semua salah Rizky. Dia permalukan aku di pesta keluarga Nadia. Merusak rencana Nadia. Cukup, pria menangis begini. Malu saja. Bangun. Ayah, sekarang bagaimana? Tenang saja. Aku ke rumah sakit cari ibunya. Percuma ayah, aku sudah tanya dokter Chandra di RS. Sudah ada yang jemput Ibu Rizky. Sekarang tak ada yang tahu Ibu Rizky tinggal di mana. Bagus. Rizky Pratama. Anak durhaka ini. Harusnya aku tak melahirkannya. Ayah, besok di Hotel Maple ada konferensi pers. Kudengar Nona Besar Ayu juga ikut. Kita ikut saja. Sekalian minta maaf ke keluarga Ayu. Seru juga. Ayo, harus ikut. Nanti, aku pasti akan di depan Nona Besar Ayu mengadu Rizky. Biar dia lihat sifat Rizky sebenarnya. Ayah, lihat. Ini Hotel Maple. Baru 3 tahun, sudah jadi hotel termewah di Kota Surya. Hotel keluarga Ayu juga kalah. Hotel keluarga Pratama kapan bisa jadi nomor 1 di Kota Surya? Itu akan bagus. Ayah, tunggu aku nikahi Nadia. Nanti PT Sukses Makmur dan PT Pratama kerjasama. Di Kota Surya, tak akan ada saingan lagi. Anakku hebat. Ayahmu ini. Tunggu hari ini. Ayo. Silakan berhenti. Kalian tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kamu tahu kami siapa? Kamu masih berani halangi? Pergi sana. Aku banyak uang. Karena tahu siapa kalian, kalian tak berhak masuk. Aku datang ke sini bicara kerjasama dengan Nona Besar Ayu. Kalau ada keterlambatan, kalian sanggup tanggung? Maaf, halangi kalian masuk. Itu tugasku. Kalian buka hotel. Kenapa malah halangi tamu? Rizky, dasar durhaka. Apa kamu yang suruh dia halangi kami? Rizky, datang sini sekarang juga. Rizky, datang sini sekarang. Kalau tidak, semua kebohonganmu akan kubilang ke keluarga Ayu. Biar mereka usir kamu. Kalau masih ribut, aku panggil satpam usir kalian. Nona, Rizky ini bayar berapa padamu sampai kau bela dia dan halangi kami? Dengar ya, keluarga Ayu tak akan terima pengantin laki seperti dia. Kata-katanya nanti sama dengan kentut. Cukup, jangan buang waktu. Ayo. Berhenti, kalian tak boleh masuk. Bapak Rizky. Kerja bagus. Hotel Maple tak menyambut kalian. Silakan pulang. Tak disambut. Kau bilang tak disambut. Ya tak disambut. Kau pikir kau siapa? Dengar ya, nanti jangan bicara dengan nada itu. Kalau tidak, semua kebohonganmu bilang ke Nona Besar Ayu. Biar dia usir kau dari keluarga Ayu. Kau tanya aku siapa? Biar ku tunjukkan. Hotel ini punya aku. Aku nggak salah dengar. Kau bilang Hotel Maple ini milikmu. Rizky, nggak usah bohong lagi. Dasar anak durhaka. Bohong besar. Tak segan-segan. Kau tahu kelas hotel ini? Fajar, masih sempat peduli aku. Kenapa Nadia nggak cari kau belakangan ini? Rizky, apa maksudmu? Rizky, datang ke sini. Gawat, HP ketinggalan di kantor. Soal cerai harus ditunda lagi. Bapak Rizky, lama nggak jumpa? Ibu Ayu. Kenapa? Nggak kenal aku. Penampilan Ibu Ayu hari ini sangat memukau. Nggak nyangka Bapak Rizky bisa puji juga. Makasih. Kalian berdua ngomongin apa di sini? Biar aku dengar. Sinta? Kenapa kamu juga di sini? Bukan begitu, Bapak Rizky. Kamu ini ada meremehkan orang ya. Kenapa Ayu boleh di sini, tapi aku nggak boleh? Kamu nggak mungkin benar-benar mikir aku cuma pemilik kafe kecil ya? Jangan-jangan keluargamu punya puluhan tambang, Nona Sinta, dari PT Sari Mineral. Kenapa? Sekarang tahu, aku dari keluarga kaya. Dulu ajak minum, nggak mau juga. Hari ini, minum ini, boleh ya? Biar aku minum. Putri Ayu, kamu ngapain? Cuma minum. Kok kamu pelit banget? Aku takut kamu racuni Bapak Rizky. Boleh ya? Oke,
Putri Ayu, kamu hebat. Bapak Rizky, dengar ya. Ayu sudah kemakan semua hubungannya, termasuk PT Sari Mineral. Nanti kamu harus minum sama aku. Kak, kamu dan Ayu sudah sampai tahap ini. Ku bilang kakak, gak kaku ya. Bapak Rizky, Sinta itu memang sifatnya. Jangan sungkan ya. Kenapa? Aku, dagu kalian berdua ya. Ayo, pergi. Ya udah, aku pergi. Sampai jumpa Bapak Rizky. Nanti ketemu. Bapak Rizky, maaf ya, sifat Sinta memang kasar dan ceroboh. Jangan anggap serius. Gak apa-apa. Oh iya, soal rumah sakit itu, aku sudah janjiin dokter spesialis. Besok jangan lupa ya. Terima kasih, Ibu Ayu. Sama-sama. Ibu Ayu, kerjamu sudah selesai? Bapak Rizky sangat peduli soal aku ya. Enggak kok. Cuma peduli aja. Aku sudah cari pengacara buat urus. Cuma dia belum balas. Tak tahu setuju nggak. Jadi, kamu rencana gimana urus masalah ini? Ikut kata kamu. Aku tak peduli uang dia. Suruh dia pergi saja. Cuma pengacara tak bisa hubungi dia. Aduh. Salah bapakku. Dia yang putuskan cariin aku suami kayak gini. Mungkin dia memang sibuk. Dia sibuk. Bapak Rizky, waktu kejadian itu kamu juga ada. Aku hampir tendang pintunya. Mungkin sekarang dia sibuk kencan dengan cewek lain. Baiklah. Sudahlah, jangan bahas lagi. Konferensi pers mau dimulai. Ayo, pergi. Iya. Nadia, buka pintunya. Nadia, aku tahu kamu di dalam. Nadia. Siapa? Jangan ganggu aku. Rama, kenapa kamu di sini? Kamu? Kenapa ke sini? Aku juga mau tanya kamu. Kenapa kamu di rumah Nadia? Apa maksudmu? Cuma kamu boleh ke rumahnya. Aku nggak boleh. Rama, dasar brengsek. Beraninya kau di rumah Nadia. Di rumahnya kau berani merebut wanitaku. Pergi sana. Berani kau lawan aku, cari mati. Aku main wanita, nggak perlu merebut. Si Nadia itu si Jalang. Dia yang godain aku. Aku cuma menuruti. Rama, tak tahu malu. Nadia mana? Nadia, keluarlah. Ngapain berisik? Kau nggak tahu, aku suka tidur siang. Nadia, ada apa ini? Kenapa Rama di sini? Fajar, kita sudah putus. Rama ini lebih segar darimu. Nadia, dasar Jalang. Tak tahu malu. Kau bilang apa? Berani lagi. Aku patahkan kakimu. Sayang, abaikan saja. Dia mau dengar, biar dengar di luar saja. Sayang, ayo pergi. Rizky, brengsek. Kau yang buatku jadi begini. Semua yang menyinggungku harus mati. Acara hari ini sangat sukses. Mulai sekarang, semua proyek eksternal akan diserahkan ke PT Prisma Teknologi. Tenang saja, Ibu Ayu. Kami pasti akan sukseskan proyek ini. Sudah malam. Ayo makan bareng. Ibu Ayu hari ini mungkin tidak bisa. Nanti ada urusan. Soal ceritamu, kenapa dia buru-buru mengusir suami baiknya dari rumah? Jadi begini, naik mobilku, Intan antar. Hari ini tak bisa. Terima kasih, Ibu Ayu. Avas. Petugas keamanan. Ibu Ayu, kamu nggak apa-apa? Cepat panggil ambulans. Ibu Ayu, kok kamu begitu bodoh? Dia mau tusuk aku. Bapak Rizky, aku nggak apa-apa. Rizky. Salahmu! Kau yang buat Nadia pergi dariku. Salahmu! Semuanya salahmu! Fajar! Dasar brengsek! Lapor polisi! Kurung dia di penjara! Baik. Lepaskan aku! Tenang, tak apa. Kau pasti akan baik-baik saja. Percayalah. Bapak Rizky, tak apa. Aku mau bicara padamu. Bilang saja. Aku dengar. Bangunlah. Bangun. Ambulans. Panggil ambulans.
Ibu Ayu. Kamu pasti akan baik-baik saja. Biar saya urus pasiennya. Cepat panggil dokter Lintang untuk pertolongan darurat. Baik. Tolong dia, Dr. Chandra. Diam. Dr. Chandra. Bapak Rizky, Ibu Ayu harus selamat. Kalau dia tidak selamat, seluruh perusahaan akan runtuh. Ibu Ayu. Dokter Chandra, dia nggak apa-apa. Dokter Chandra, gimana dia? Pasien sudah keluar dari bahaya. Sudah sadar. Terima kasih. Belakangan ini, siapkan makanan enak untuknya, sehingga dia cepat pulih. Baik. Kok masih bisa tertawa? Kau menolongku. Kau nggak peduli nyawa. Aku juga nggak tahu kenapa. Sepertinya itu reaksi spontan. Kau menolongku. Ucapan terima kasih. Bagaimana cara balasku? Siapa suruh balas? Oh ya, kemarin sepertinya kau mau bicara padaku. Iya. Bicara apa? Aku nggak ingat. Mungkin aku cuma omong kosong. Baiklah. Mau makan apa? Aku belikan. Tak usah repot, Bapak Rizky. Ibu Ayu suka sup ayam. Ini baru kuhidangkan, baru saja kuaduk. Nanti dia bisa langsung minum. Iya kan, Ibu Ayu? Siapa suruh masak? Bapak Rizky, Ibu Ayu, tubuhnya lemah. Nanti bisa minum sup, perlu nutrisi. Kalau aku sibuk nanti, tolong Bapak masak sup ayam buat Ibu Ayu. Tak masalah. Ibu Ayu terluka demi aku. Harusnya aku lakukan. Kaldu ayam segar, Ibu Ayu, biar aku suapi. Bapak Rizky, kalau begitu, Bapak suapi saja. Aku baru ingat, ada urusan di kantor. Mohon bantuannya. Intan. Ya, Ibu Ayu. Bawa semua dokumen ke sini. Sementara ini, aku kerja di sini. Baik. Pas Bapak Rizky ada hal yang mau kutanya. Ibu Ayu terlalu memuji. Harusnya aku yang belajar dari ibu. Wah, aku belum pernah lihat Ibu Ayu memuji begini. Aku baru ingat. Masih ada urusan. Aku pergi dulu. Maaf merepotkan Bapak Rizky. Masih harus urus aku yang sakit. Jangan begitu. Kalau bukan kau yang menolong, yang sekarang di sini pasti aku. Ayo, minum kaldu ayam. Kaldu ayam juga habis. Nanti Intan juga balik. Atau Bapak Rizky pulang dulu. Nggak apa-apa. Aku tinggal di sini. Bisa bantu urusin hal-hal kecil. Tenang saja. Dokumen rahasia cahaya gemilang, aku takkan lihat. Oke. Tak sangka dia sangat perhatian. Penglihatan bapakku apa? Kenapa tak pilihkan suami seperti dia? Ibu Ayu, ini dokumen 2 hari ini. Laptop juga sudah kuletakkan. Oke, kembali ke kantor. Ada Bapak Rizky. Hubungi aku kalau ada masalah. Baik. Ibu Ayu? Cahaya Gemilang memang perusahaan terbesar di kota Surya. Bosnya sakit masih bisa kerja. Hormat. Itu biasa saja. Selain bisnis trip, aku hampir tinggal di kantor. Jadi, sekarang kamu bisa istirahat. Kau juga kurang istirahat. Mending tidur dulu. Dokumen itu aku urus. Gak usah, istirahat saja. Pria sebaik dia di seluruh kota Surya takkan ada yang kedua. Siapa yang tega menolak dia? Ibu Ayu, menurutku kontrak ini ada masalah. Lihat, apa kita batalkan kerjasama? Ikut keputusanmu.
Ini dokumen internal Cahaya Gemilang. Lagian ada PT Pratama. Lihat, apa perlu dipikirkan lagi? Sejak kau memutuskan bantu urus kerja aku, sudah percaya sepenuhnya. Kau mau bagaimana, aku ikut saja. Baik, terima kasih kepercayaanmu. Ibu Ayu, perjanjian sudah siap. Baik, aku tahu. Bawa ke rumah sakit saja. Sudah di tempat tidur, sakit masih kerja keras. Pantas, PT Cahaya Gemilang di Kota Surya ungguli semua perusahaan. Bapak Rizky, nanti aku ada perjanjian yang harus ditandatangani. Sejak kemarin sampai sekarang kau belum makan apa-apa. Mending makan dulu saja. Oke, aku pulang dulu. HP-ku masih di kantor. Baik. Istirahatlah baik-baik. Dokumen-dokumen ini, kalau tak terlalu mendesak, biar aku urus nanti. Ibu Ayu, surat cerai sudah saya kirim ke HP. Nanti cek saja. Makasih pengacara Marwan. Aku tak butuh prosesnya. Cukup hasilnya. Baik. Kau cepat pulang, bawa buah juga. Aku baru pergi. Ibu Ayu kelihatan jauh lebih segar. Buah-buahan ini aku belikan di jalan. Coba lihat, ada yang kamu suka? Tak sangka dia perhatian. Ibu Ayu kenapa? Kok seneng banget? Enggak kok. Pengacaraku telepon. Aku bisa resmi cerai. Kamu juga cerai minggu ini? Iya. Pokoknya tak ada kasih sayang. Kamu juga minggu ini? Iya. Benar-benar kebetulan. Memang pantas, partner. Cerai pun tak jauh hari. Jadi, yang kamu bilang tadi soal cerai, Iya. ternyata begitu. Kamu sudah cukup istirahat. Tak apa, aku sudah biasa. Biar aku cek dulu. Kok masih lihat-lihat? Kontrak bermasalah ini, menurutku harus segera ditangani. Tadi kamu tidur, aku tak bangunin. Biar aku lihat. Kami sudah kerjasama dengan mereka 2 tahun. Dulu mereka selalu telat deadline. Kali ini lebih parah. Deadline-nya langsung ditolak ke tahun depan. Masalah ini butuh orang yang punya otoritas untuk urus. Aku telepon Intan. Intan cuma sekretaris kecilmu. Meski ke sana, orang takkan hormati dia. Siapa yang dikirim? Atau kamu gantikan aku? Boleh. Perusahaan ini juga kerjasama dengan cabang kota Cendana kami. Kalau aku yang pergi, seharusnya mudah. Maaf merepotkan Bapak Rizky. Ibu Ayu sungguh sungkan. Dari bantu janji dokter ibu sampai lindungi aku, ini utang budi padamu. Kita teman kan? Semoga kerjasama lancar. Sudah malam, tak bisa ditunda. Begini. Aku ke kota Cendana. Hati-hati di jalan. Halo? Bapak Rizky, ini aku. Surat cerai Anda dan Nona Ayu sudah siap. Sekarang di mana? Aku mau pergi luar kota. Tunggu saja dulu. Ibu Ayu, sudah hubungi suami ibu. Tapi dia mau pergi luar kota. Tunggu saja. Laki ini sebenarnya apa-apaan sih? Kenapa tiap ajak selalu sibuk? Ibu Ayu, bagaimana? Tunggu dia pulang saja. Baik. Bapak Rizky, sudah kembali? Aku keluar sebentar. Kalau ada hal darurat, lapor aku segera. Bapak Rizky, sekarang ada hal besar. Bilang,
Bapak Pratama Senior sudah jual PT Pratama. Sekarang dia sudah keluar negeri. Apa? Dia jual PT Pratama? Jual ke siapa? Sebenarnya jual ke siapa? PT Cahaya Gemilang langsung beli PT Pratama. Kantor Ibu Ayu, benar. Tapi PT Cahaya Gemilang, semua aset PT Pratama dipresentasikan ke kantor kita. Artinya, Ibu Ayu berani berjuta, langsung beli PT Pratama, lalu kasih ke Bapak. Cepat buat cek untuk Cahaya Gemilang. Sudah aku buat, tapi orang Cahaya Gemilang tak mau terima. Kata mereka, minta Bapak Rizky ke Cahaya Gemilang sendiri. Berikan ceknya. Aku kasih Ibu Ayu sendiri. Baik, aku ambil sekarang. Masuk. Kenapa belikan bunga dan buah juga? Ibu Ayu tolong kami beli bunga. Boleh kan? Kamu sudah tahu. Andy sudah cerita. Tapi hadiah besar ini, aku tak berani terima. Ini ada cek 3 miliar. Ibu Ayu terima. Kalian bantu Cahaya Gemilang raih keuntungan besar. Anggap saja ini hadiah dari kami. Tapi... Jangan tapi-tapi. Barang yang sudah diberikan, mana bisa diambil lagi. Baik, anggap saja ini dana riset. Nanti untung kita bagi bersama. Uang di tanganmu. Kau mau belanja apa? Terserah. Maaf, aku angkat telepon. Halo, Ibu? Rizky, di mana? Sibuk? Ibu, aku di rumah sakit. Nggak sibuk. Rumah sakit? Kenapa kamu di rumah sakit? Ayu mana? Ayu? Ayu yang mana? Dasar anak bodoh. Ayu itu istrimu kan? Ayu yang mana lagi? Kamu maksud Putri Ayu? Aku di sini. Ayu, cepat kasih telepon ke Ayu, biar aku bicara sama dia. Halo, Bibi. Mirip. Sangat mirip. Bibi, sudah lebih baik. Bibi sudah tak apa. Operasinya lancar. Ayu, kamu dan ibumu persis satu cetakan. Sangat mirip. Bibi kenal ibuku. Dasar gadis bodoh. Aku dan ibumu teman dekat, tapi dia sakit dan pergi dini. Waktu kecil sering kubayangkan kamu. Ternyata begitu. Ayu, anak nakalku itu, gak ada yang buatmu marah kan? Kalian harus baik-baik. Kalau dia berani marahi kamu, bilang sama aku, biar aku pukul dia. Gak kok, Bibi, dia baik-baik. Baik, syukurlah. Asal kalian muda, baik-baik. Kami orang tua, kami pun tenang. Iya, baik. Ibu, jaga kesehatanmu. Mau makan apa bilang ke Andi. Tunggu aku selesai. Aku akan jenguk. Ibu tak apa. Jaga Ayu baik-baik. Dasar nakal. Ayu gadis baik. Ibu tahu. Dia suka kamu. Jaga dia baik-baik. Dengar nggak? Baik, Ibu aku tahu. Nggak ada masalah. Nanti aku jenguk. Aku putus dulu. Biar ibu bicara lagi sama Ayu. Aduh, dasar anak nakal. Tadi, Bibi, apa salah orang? Kayaknya dia kira kamu istriku yang belum pernah kulihat itu. Ternyata begitu. Tadi dia bilang Ayu. Nama panggilan istrimu juga Ayu. Nama panggilan Ibu Ayu juga Ayu. Iya, kamu gak tahu namaku. Namaku Putri Ayu, panggilannya Ayu. Istrimu. Gak mungkin nama sama kan? Di dunia ini kok bisa kebetulan? Iya, benar-benar kebetulan. Ya sudah. Kenapa aku sama namanya? Aku juga gak nyangka. Aku mau angkat telepon. Halo, Bapak Rizky. Ini pengacara Marwan yang sudah hubungi. Sudah pulang belum? Katakan saja. Kapan Bapak ada waktu untuk tanda tangan surat cerai? Aku bisa tanda tangan. Uang ganti rugi tak masalah. Tapi aku minta harus muncul tanda tangan langsung. Baik, aku akan sampaikan pesan Bapak. Kapan dan di mana yang tepat? Besok jam 3 siang, Hotel Maple Cafe sebelahnya. Jangan sampai lupa. Baik, jangan sampai lupa.
Kenapa? Kamu kelihatan lesu sekali. Nggak apa-apa. Biar aku kupas buah buat kamu. Nona Ayu, dia rela lepas ganti rugi, tapi minta bertemu besok jam 3 siang, tanda tangan di kafe. Oke, aku pergi. Terima kasih. Besok aku tak bisa di sini menemanimu. Ada urusan yang harus kuurus. Kamu urus saja. Besok aku panggil Sinta. Luka aku sudah hampir sembuh. Bisa jalan. Iya. Harusnya di sini. Orang itu kok kelihatan gak asing? Dia itu sudah tanda tangan. Dia dan Ibu Ayu sudah tak ada hubungan. Hah? Ayo, cepat lihat. Siapa itu? Matamu kan sehat. Cepat lihat. Siapa itu? Bapak Rizky? Kenapa dia di sini? Siapa tahu? Atau sapa dulu? Bapak Rizky? Dia itu Rizky Pratama, suami Ibu Ayu yang mau dicerai. Apa kamu bilang? Ibu Ayu, jangan-jangan kamu tak kenal suamimu. Dia Rizky Pratama. Hah? Maksudmu Rizky Pratama, suami Ayu? Iya, meski belum nikah, tapi pasti kenal satu sama lain. Dia? Jangan-jangan suamiku yang kubenci itu ternyata Bapak Rizky. Bukan, Ayu. Pasti kamu punya foto suamimu sendiri, kan? Ambalas, dengar. Kalau kamu lewatkan Rizky, jangan bilang Bapak tega sama kamu. Ayah, sudah malam. Aku ada jamu. Biar Intan antar ayah pulang. Kamu? Hari Valentine. Aku pesan restoran barat mewah. Ayo pergi bersama. Gak ada waktu. Malam ini Natal. Kamu sendirian di luar negeri. Bagaimana? Bosan. Benar-benar dia. Tak sangka ayah menjodohkanku dengan Bapak Rizky. Bukan, Ayu. Suamimu sendiri tak tahu siapa. Kenapa? Aku juga tak sangka. Mana ada di dunia kebetulan begitu. Ibu Ayu, cerita ini masih mau dicerai? Ibu Ayu, masih mau cerai? Cerai apa? Pria sebaik dia. Mana mungkin aku lepas begitu saja. Cepat bilang dia. Aku tak mau cerai. Bawa buku keluarga. Kita ketemu di kantor. Baik. Ayu. Kamu main ubah wajah. Aku juga tak sangka suamiku itu dia. Bapak Rizky. Pengacara Marwan. Putri Ayu mana? Bapak Rizky, kata Nona Ayu, cerai dia tak mau lagi. Tak cerai? Mau cerai-cerai. Mau tak cerai. Dia anggap aku apa? Bapak Rizky, dengar penjelasanku. Kata Nona Ayu, dia tak mau cerai. Dia suruh aku sampaikan. Bawa buku keluarga, tunggu di depan kantor catatan sipil. Dia mau nikahi kamu. Apa? Dia main-main aku ya. Mau cerai-cerai. Mau tak cerai. Suruh aku ke kantor catatan sipil. Tunggu dia. 3 tahun lalu. Di depan kantor sipil. Tunggu dia seharian. Kamu tahu? Lihat dia marahnya jadi apa? Kenapa? Marahnya juga lucu. Aku telepon dia saja jelaskan. Halo? Putri Ayu? Kamu di mana? Halo? Jawab Putri Ayu. Dia itu? Dia? Lihat saja nanti gimana kamu. Ayo pergi. Semuanya sudah jelas. Halo? Ada apa sebenarnya? Sekarang Putri Ayu di mana? Dia main-mainin aku ya? Dia. Hebat. Kalian memang hebat. Aku di sini.
Rizky, aku datang. Ibu Ayu, apa yang sedang terjadi? Aku Putri Ayu dari keluarga Ayu. 3 tahun lalu, aku yang tak datang. Aku yang blokir kamu. Orang yang ingin cerai darimu juga aku. Aduh, kalian salah paham. Ayu tak tahu suaminya itu ternama Bapak Rizky. Kamu juga tak tahu Ibu Ayu ternyata Nona Ayu, Nona besar Putri Ayu. Jadi semua ini cuma salah paham. Sebelum tahu itu kamu, aku memang ingin cerai dari suami yang namanya. Tapi setelah tahu itu kamu, aku menyesal. Bukan, biar ku benarkan. Jadi, aku mau cerai. Kamu juga mau cerai. Jadi, kita berdua ingin cerai satu sama lain. Benar. Pantas ibu mengenalmu. Kau memang Putri Ayu. Aku juga kira nama aku sama istrimu. Tak sangka yang kutuduh, yang kucaci maki ternyata diriku. Jadi, masih mau cerai? Cerai apa? Jangan harap kau bisa cerai dariku. Buku nikah yang tak diambil 3 tahun lalu. Hari ini kita ambil. Biar ku benarkan. Aku apa? Ayo.